Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat 19. Demikianlah dikatakan, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Judul renungan, iman dalam kobaran api. Hidup orang Kristen terkadang seperti nyala api siksaan. Gambaran api yang menimpa dipandang sebagai cobaan dan ujian. Difitnah namun berbahagia, dinista karena nama Kristus, namun tidak malu dan memuliakan Allah. Demikianlah gambaran Petrus tentang iman dan keselamatan yang dihidupi serta dihayati oleh jemaatnya. Seorang Kristen difitnah lawan politiknya dan dijebloskan ke penjara, bahkan mendapatkan kesulitan dari orang terdekatnya. Adalah suatu kisah yang demikian bukanlah hal asing bagi orang Kristen sepanjang sejarah dunia ini. Suatu kisah iman yang dimurnikan dengan api, ibarat emas yang justru makin murni di tengah kobaran api yang menyala-nyala. 1 Petrus 1 ayat 6-7. Petrus menjelaskan bahwa pemurnian dan ujian ini merupakan intisari dari iman. Iman yang sejati bukan sekedar pengakuan pada doktrin keagamaan tertentu, melainkan mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, sehingga kita dapat bersukacita dalam kemuliaannya. Ayat 13. Secara eksplisit dan implisit melalui firman Tuhan ini, Rasul Petrus menasihati kita supaya kita jangan ragu-ragu, jangan kita bimbang, dan jangan pula kita gamang apabila di antara kita banyak pribadi yang harus menderita karena Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka bersukacitalah dalam namanya. Bersukacitalah dengan setulus hati. Berserahlah dengan sungguh-sungguh kepada Allah Bapa, Sang Khalik, Pencipta langit dan bumi. Pada saat dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar bagi yang berserah kepadanya. Ayat 19, 1 Korintus 10 ayat 13. Percayalah, imanilah bahwa Dia yang sudah mengorbankan diri disalib, mati dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, sudah menebus segala dosa kita. Ia telah menang maut, kebinasaan, dan kuasa kegelapan dari dunia orang mati sudah dikalahkan dan bertekuk lutut di bawah kakinya. Haleluya, puji Tuhan. Oleh sebab itu, jika kita menderita seketika karena nama Yesus Kristus Tuhan kita, janganlah kita gelisah, janganlah kita takut,
karena Dia yang sudah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, sudah mengutus Roh Kudus-Nya tinggal di dalam hati kita menjadi penghibur yang sejati selama-lamanya. Kesengsaraan yang digambarkan Petrus di sini bukanlah hal yang baik dan berguna pada dirinya sendiri, melainkan disebabkan oleh pemberontakan manusia terhadap Allah. Jangan sampai orang Kristen menderita karena mencuri, membunuh, mengacau, dan lainnya. Sebaliknya, orang Kristen menderita karena berbuat benar. Biarlah kesempatan itu dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, berbuat baiklah, dan menjadi berkat bagi dunia ini sepanjang hidupmu, demi memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.